Halo, pagi guys. Eh, Kali ini gue bikin outlook ya untuk tanggal 27 Juni sampai dengan satu minggu ke depan sampai Jumat ya. Eh, Sebelum mulai, buat kalian yang baru ngeliat video ini, tolong di subscribe juga, di like juga, karena infonya dari orang-orang yang udah bikin channel YouTube dan udah berjalan, like itu nge-trigger YouTube untuk ngerekomendasiin video kita yang supaya ditonton sama orang lain gitu. Ya, gue minta tolong di like aja sih ya, sama di subscribe buat yang belum di subscribe. Oke, kita langsung aja mulai. Apa namanya? Oke, kita kita clear dulu ya posisi chartnya ya. Kita clear semua dulu biar kita mulainya dari awal gitu. Oke, kita mulai dari pair majornya dulu ya. Kita dari pair major. Kita mulai dari GBP USD. GBP USD itu hari ini atau minggu ini kita akan kemana gitu ya. Eh, kalau dilihat trennya itu masih masih begitu ya. Maksudnya posisinya itu masih sangat dalam gitu. Powernya itu masih banyak gitu ya untuk sellernya. Jadi eh, kemungkinan kita akan ada kesempatan buy untuk hari ini karena kita lihat ya hari ini eh kita coba cek ya. Pertama ini dulu ya. Iya, jadi oke. Kita bisa kita bisa asumsi kalau misalnya pagi ini atau hari ini ya. Kalau hari ini zone entry ini nggak ditembus ya. Kalau zone entry ini kita zone zone VIP ini tidak ditembus untuk hari ini, maka kita masih ada peluang untuk si siapa namanya si gold sorry GBP USD itu akan turun ayun ya sampai sini. Oke. Eh, jadi ada kemungkinan si si siapa namanya si gold si GBP USD ya kemungkinan dia akan retest di sini karena di sini ada zone bukan zone ya tapi di sini adalah eh, candle sell terakhir yang di flip ya sama market di engulf. Jadi kemungkinan di situ akan harga untuk dia balik lagi kemungkinan ya kemungkinan di tap di sini lanjut turun lagi ke bawah untuk jar yang paling dalam untuk minggu ini. Jadi expect-nya untuk GBP USD itu kita tetap sell outlook-nya. Karena kita bisa tarik dari trendline pun nggak ada sama sekali yang ditembus gitu. Oke, ini majority swing-nya dan di sini sudah ditembus ya. Dan di sini ada base, jadi mungkin seandainya memang jika marketnya naik gitu ya, akan ngetes sampai ke sana. Tapi di sini kita coba lihat di sini juga ada resisten yang cukup nahan harga karena di sini swing ya, ngayun. Di sini ditahan ada engulfing dan dipantulin cukup dalam. Artinya resisten di harga 126.500 ini cukup cukup mahal gitu untuk untuk di buy lebih tinggi lagi di satu minggu ke depan ya. Nanti kita tinggal lihat aja dalam satu minggu ini GU gerakannya gimana. Kalau disupport sama news ya kemungkinan ada power, tapi kita nggak tahu ya ke depannya untuk satu minggu ini. Lalu pindah lagi ke Euro USD. Euro USD ada apa? Kita pindah ke daily dulu ya. Double top equal low ya. Oke. Kalau dilihat di sini equal low. Kita cek secara majority view-nya. Nggak ada support sama sekali. Coba di weekly ya. Oke, udah ngetap ya. Udah ngetap di zone di level harga. Artinya ini kita tinggal berharap ya. Kita tinggal berharap aja bahwa si Euro USD support 103.500 ini cukup kuat untuk nahan harga sementara ini ya. Karena kita nggak tahu nih. Karena kalau dilihat dari harga dan posisinya saat ini udah di posisinya udah ada di support nih, udah di support harga dan ada kenaikan ya dari ini karena polanya di D1 ini double bottom ya, equal low juga. Jadi ada kemungkinan powernya untuk nge-retest resisten yang ini.
Kalau kita bikin zone, eh kemungkinan kalau misalnya kita bikin zone itu ada di sini untuk daily-nya. Tapi ya kalau diperhatiin zone ini udah nggak kepake ya resistennya. Artinya kita tinggal tunggu aja gerakan marketnya nanti ya. Gerakan marketnya nanti. Kalau misalnya dia bergerak gitu ya. Sorry. Kalau misalnya dia bergerak dari sini sampai ke sini ditandai dengan candle bullish, sebaiknya jangan di sell deh. Paling dia ngayun kayak gini doang, habis itu dia terbang lebih jauh lagi ya. Karena di sini ada posisi yang menarik ya. Ini di sini ada posisi menarik. Di sini ada posisi sangat menarik ya. Nah, di sini jadi kemungkinan market akan nge-tap zone ini nanti. Dalam 1 minggu ini ya, kita bisa expect marketnya akan nge-tap zone ini. Dalam 1 minggu ini. Zone ini kalian harus perhatiin. Karena di sini pasti akan di flip lagi. Oke. Untuk Euro USD kita akan tetap sell. Buy opportunity-nya ada, tapi sebaiknya nunggu aja, ya. Gua nggak nyaranin kalian untuk trade di London Season ketika hari Senin. Ya, ini sih dari perspektif gua aja ya. Oke, untuk GBP USD, Euro USD kita sell. Ya, GBP USD, Euro USD kita sell. Kita pindah lagi ke USD JPY. USD JPY segitu tingginya naiknya luar biasa ya. Siapa yang ke flip? Nggak ada dong. Karena kan kita tahu ya bahwa kita outlooknya tetap baik. Karena si trennya kalau kita pasang tren juga mau kayak gimana juga bullish ya. Jadi ya jangan ngambil sell. Di time frame yang lebih kecil mungkin kita bisa expect kita bisa ambil nih, tapi udah ketinggalan sih ya. Posisinya udah kelewatan, jadi nggak bisa. GBP USD JPY tinggi banget ya, tinggi sekali. Jadi kalau gerakannya itu udah begini ya, berarti nanti ada kemungkinan dia akan bergerak untuk turun short termnya. Oke, ini penting ya, ini silahkan dijagain ya. Mungkin di sini, sebentar, kita zoom dulu ya. Ada gambaran nggak? Oke, ada nih. Ya, kita persempit zone-nya, kemungkinan ya. Oke, kita persempit zone-nya di sini ya. Kita persempit 13700 dan ya clear candle. Jadi gini ceritanya ya, majority level yang harus kalian lihat atau dijaga itu di sini ya. Oke, jadi skemanya ya, bayangannya, harapannya ketika ini level zone orange ini support level zone-nya ini ditahan atau menahan harga cukup bagus, artinya nggak akan ada penurunan, dia akan lanjut lagi naik ke atas ya. Tapi kalau misalnya dia berhasil breakout, biarin dia turun sedalamnya, semananya gitu ya, turun terserah mau mana, mau sampai sini doang, mau sampai sini. Nah, kalian tinggal tunggu pullback naiknya, follow up sell. Target maksimalnya di sini, di harga 131. Untuk minggu ini pasti dapat. Yang menurut gue doang ya, pasti dapatnya menurut gue. Jadi ada skema entry posisinya dua posisi skemanya. Jika support zone level ini menahan harga cukup kuat, artinya penerusan kenaikan itu akan pasti terjadi. Skema yang kedua, ketika breakout terjadi di bawah zone orange, biarkan dia turun ya marketnya, biarkan dia turun semana jauhnya dia. Selama belum ada validasi pullback yang valid dalam time frame besarnya, di sini H4, maka jangan dulu ambil buy. Karena yang gua khawatirin ketika misalnya dia ngeflip gitu ya, dia breakout, terjadi breakout di sini ya, terjadi di zone ini breakout, dia nggak ada pullback gitu. Yang ada langsung ditarik ke sini. Kalau dilihat dari daily candle, ini satu candle penuh nih.
bullish. Artinya ketika zone ini dipatahin, bisa jadi di breakout lebih penurunan tanpa koreksi. Ya ada koreksi di time frame kecil gitu. Jadi kayak seller masuk sedikit-sedikit, buyer masuk sedikit-sedikit ya. Oke, pindah lagi ke USD CAD. USD CAD, ada apa di USD CAD? USD CAD, kita cek di daily. Oke, sama sepertinya polanya. Dan ini momentum candle guys ya. Ini momentum candle nih di daily. Artinya, saran gue untuk USD CAD kita akan ambil sell. Kenapa? Karena ada momentum candle ya. Ada momentum candle yang cukup bagus di daily-nya ya. Jadi kalau kita marking zone-nya, kita ambil high sama low yang ini, kita ambil high low yang ini ya, candle sebelumnya hari Jumat berarti ya. Ini dan ini sudah ada tanda-tanda breakout. Kita tinggal turun ke time frame yang lebih kecil. Terus kita ambil Fibo line-nya. Kayak gini. Oke. Nah, biarkan marketnya naik dulu ke zone ini. Ya, di sini. Oke, kalau dilihat dia ada pergerakan lebih turun lagi ya. Posisinya sekarang ya dia lagi running turun ke bawah. Kita belum dapat lowest candle-nya untuk swing yang terakhir ini ya, Yunannya. Posisi candle terakhir belum kelihatan. Jadi belum ada bayangan ya. Nanti kita bisa masuk di sini. Nanti ya, kita tinggal tunggu aja dia kenaikannya ada apa enggak ya. Nanti kita follow up untuk sell. Ketika ada penarikan-narik ke atas ya. Jadi biarin marketnya itu naik dulu. Misalnya dia berhenti di sini ya, berhenti kemudian dia bikin ayunan sideways, naik turun naik turun naik turun sampai sini. Nah, di sini kita sell. Target TP-nya itu ya di sini, support terakhir. Oke. Untuk USD CAD kalian bisa ambil sell peluangnya. Tapi nggak sekarang sell-nya, oke? Biarkan dia naik dulu. Pindah ke Audi USD, sorry, malah buka posisi ya. Audi USD, oke, kita cek untuk daily-nya perspektif sama kayak tadi, apa tadi ya? Euro USD mungkin ya, kalau nggak salah ya. Sepertinya Euro USD ketemu sama equal low ya, hampir equal low di sini, support double bottom. Tapi di sini ada pembalikan. Tren secara besarnya atau outlook secara besarnya ini masih seperti ini dan ini posisi ini cukup menjaga market ya. Jadi biarkan dia bergerak dulu bebas di dalam sini. Dia bergerak di dalam sini selama belum keluar dari harga 7.700 ya, anggaplah 7.000 lah. 7.000 sampai 68.500. Kalian jangan dulu ambil posisi deh untuk Audi USD karena belum ada validasi ya. Karena diturunin di time frame yang lebih kecil, posisinya itu sideways. Jadi nggak rekomendasi untuk ambil posisi baik itu buy atau sell. Ya nanti khawatir kena flip aja sih. Sayang ya duitnya. Oke, pindah ke GBP-JPY sekarang. GBP-JPY time frame yang lebih besar dulu ya. Daily-nya. Oke. Daily-nya untuk GBP-JPY nggak ada pola ya. Agak khawatir nih. Ya, secara trennya bullish ya masih naik trennya. Jadi untuk saat ini kalau dibuat kayak kotak-kotakan gitu ya, ini sideways-nya, kemudian di sini juga sideways, ada tren kenaikan, retest, tap naik, tapi di sini malah bikin lower high. Jadi belum ada. Kalau kita cek atau cari peluangnya di GBP-JPY mungkin kita bisa ambil sell karena kita anggap ya ini perspektif subjektif ya. Sorry, kita bisa lihat di sini HNS ya. Ini anggapin kayak gini ya, HNS ya. Kayak gini. Kita tinggal tunggu aja breakoutnya. Jadi gambarnya itu kan HNS gini ya. Gini. Ini udah ketemu ya. Sorry, gambarnya nggak lurus. Dan di sini tinggal nunggu patahnya aja. Jadi tinggal tunggu breakout di zone ini naik. Disinilah TP maksimalnya. Oke, untuk GBP-JPY cukup. Kita pindah ke gold.
Gold, 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 gold. Gold menarik ya, di daily-nya ada gap. Ya, kelihatan ada gap ya. Kelihatan ada gap. Oh, kalau kalian masih ingat kemarin ya, ini ada zone play. Dan zone play-nya flip atas bawah. Jadi jadi nggak ada validasi sebenarnya. Kemarin di ini kalau misalnya masuk di zone oranye kena trigger gitu ya. Kena flip terus naik. Nah, sebelumnya dari outlook yang tanggal berapa gitu ya, gue lupa. Entry-nya itu di harga 18.19 sampai 18.15. Dan lihat apa namanya? Market running sesuai dengan apa ya? Terawangan yang kebetulan betul gitu ya. Prediksi yang kebetulan betul. Kalau kalian masuk di harga 18.19 sampai dengan 18.15, kalian itu dapat 2000 poin sesuai dengan yang kita harapin kemarin ya, pas hari apa gitu. Nanti dicek aja di video sebelumnya ya, karena outlook goldnya cukup sering gitu. Nah, untuk hari ini ada kemungkinan untuk kita entry atau enggak, kita coba cek ya. Kita clear dulu chartnya, karena itu kan outlooknya udah invalid ya, karena udah sebagian di retest. Ini untuk gold sendiri, karena posisinya kalau di time frame besar sideways ya, jadi agak merepotkan ya menurut gue ya. Kita nggak bisa marking secara detail gitu, karena gue nggak bisa dapat posisi bagusnya gitu. Agak sorry ya, untuk goldnya sendiri kayak gue belum ada bayangan nih. Belum ada bayangan nih untuk posisi kayak kita mau ngambil posisi TP besar gitu ya. Gue nggak ada bayangan sih untuk hari ini ya, karena nggak ada ini ya, nggak ada clear view ya. Kalau misalnya teori gap ya, ini kan kalau kalian perhatiin ini gap ya. Ini gap ya. Jadi candlenya itu ngegas gitu di pagi tadi ya, mungkin ada gap gitu ya. Kalau misalnya kalian turun di time frame yang lebih kecil, akan terlihat sekali gapnya. Kelihatan banget gapnya gitu di sini ya. Gapnya itu dari sini sampai sini, dan gapnya itu udah ke fill, udah dijemput ya, maksudnya ya udah diisi, dan harganya naik lagi, balik lagi. Nah, yang untuk jadi spoiler gitu ya, yang untuk jadiin spoiler untuk si gold hari ini, karena gap ini udah ke fill, ada asumsi dia akan turun lagi ngejar gap dan akan di flip posisi gapnya. Maksudnya gimana om? Ya gini, beberapa transaksi yang gue perhatiin untuk gap ya, ketika gap itu udah di fill ya, ketika gap ini udah ke fill, udah diisi gitu ya, udah dijemput ordernya, gap ini udah ke fill, kemudian di sini sudah terpenuhi gapnya, nanti market skemanya itu bisa jadi di area itu ya, di area sini, atau nanti mungkin dia naik lagi sedikit ya, kemudian dia akan gas lagi turun ke gapnya, retest kedua. Nah, kemudian di retest kedua ini kalian tinggal tunggu ada sideways atau enggak. Ketika sideways terbentuk, kita langsung marking itu jadi zone play. Kita langsung marking itu jadi zone play. Setelah zone play-nya jadi, biarkan zone play-nya bermain ya, bikin validasi versinya zone play-nya itu. Habis itu langsung follow up breakout-nya. Oke? Follow up breakout-nya, dan TP maksimalnya adalah 1:1 dari zone play-nya. Oke, gue rasa cukup. Gue ulang ya untuk apa namanya, untuk market outlook minggu ini tanggal 27 Juni. Untuk apa namanya, GBP USD ada dua skema ya. Tetap outlooknya akan kita sell. Sell-nya itu nanti ketika harga bisa bertahan di zone ini ya, zone orange. Kita marking level harganya biar kelihatan gitu ya. Atau di Fibo ini kelihatan ada harganya ya. Kalian bisa marking itu aja. Kita akan nge-sell di sana ketika ada penurunan dulu ya. Jangan langsung sell sekarang karena ada asumsinya, karena ini candle
ekor atas bawah, artinya ini market indecision gitu ya. Kemungkinan marketnya itu bisa flip langsung ke atas. Jadi ada resiko kalau kalian masuk sekarang. Sebaiknya nunggu validasi ada sell momentum atau candle seller pada masuk, biarkan turun sampai mana, sampai capek, baru biarkan dia naik dan kita akan follow up sell setelah ada kenaikan. Oke? Kita pindah ke USDJPY. USDJPY sendiri kita akan posisinya kita akan nge-sell ketika terjadi breakout di zone orange. Kalau misalnya zone orange ini cukup kuat nahan harga ditandai dengan beberapa candle ekor ini rejection ya, artinya buyernya masih kuat nahan, maka kita akan ekspektasi hari ini ada kenaikan untuk USDJPY gitu ya. Tapi kalau misalnya breakout ke bawah, TP maksimalnya itu ada di zone ini. TP maksimalnya ada di sana. Oke. Kita pindah lagi ke pair berikutnya, ada USD CAD. Untuk USD CAD kita akan tadi kan gue bilang ya, belum dapat low-nya. Nah, low-nya ini udah kebentuk nih karena udah dari rejection. Nah, ini validasinya. Kita akan nge-sell ketika harga masuk di harga ini. Tapi di sini dijaga ya, kalau misalnya posisinya itu momentum candle, bullish candle gitu, ya jangan sell. Jangan langsung buru-buru sell, karena artinya ada dua zone nih nanti yang bekerja untuk USD CAD, terutama zone ini. Ya, terutama zone ini. Zone ini akan bermain lebih baik gitu ya untuk kita nge-sell harga. Untuk kita entry sell itu akan lebih baik di sini. Akan bekerja lebih baik. Untuk Audi USD, saran gue nggak buka posisi karena di time frame besarnya itu sideways posisinya. Jadi nggak usah buka posisi. Untuk GBP JPY, kita ada ekspektasi kalau di time frame H4 itu ada HNS terbentuk. Selama zone orange ini belum ditembus, HNS nggak akan jadi. Oke. Pindah ke gold. Untuk gold sendiri kita ekspektasi nanti kita akan nge-buy lagi atau nge-sell di harga yang cukup mahal gitu. Kita cek di time frame H4-nya ya. Gue sih nggak ada, buat gue pribadi gold nggak ada posisi ya, nggak ada bayangan untuk entry buat hari ini. Untuk hari ini gue nggak ada bayangan akan entry sell atau buy untuk hari ini, gue nggak ada. Tapi nggak tahu nanti pas US season ya, nggak tahu nanti pas posisinya US season ada clear view apa enggak gitu ya. Nah, kalau dilihat dari daily H4-nya sampai H1-nya, gue nggak ada bayangan, tapi ada pola yang menarik karena ada gap dari yang selama ini gue perhatiin gitu ya. Ketika gap ini terjadi, market itu ketika gap ini udah ke field, ada posisi market yang akan ngejar field itu lagi. Jadi kayak mau ngisi lagi gitu ya. Ada keinginan seller gitu untuk jualan lagi gitu di atas. Dan nanti si gap ini akan di field lagi. Nah, harapan gue ketika field gap ini keisi gitu ya, ketika gap ini sudah terisi lagi sama market gitu ya, udah di tap lagi, karena sampai sini kayaknya ya, ini gapnya nih ya. Ketika field ini sudah dijemput lagi, diisi lagi, harapan gue itu nggak langsung naik atau turun, maksudnya nggak langsung di breakout. Gue harapannya itu sideways dulu di gap ini nanti. Ketika terjadi sideways, gue langsung marking itu jadi zone play, dan zone play ini yang harus ngasih konfirmasi di gue gitu, bahwa market ini mau naik atau turun dari zone play itu. Jadi gue nggak berharap kalau misalnya gerakan marketnya itu dia langsung turun gitu ya, bablas ke bawah, itu gue nggak ngarepin itu terjadi. Yang gue mau gitu ya untuk di goldnya, ketika field ini terjadi gitu ya, ketika si market ini turun, ngayun gitu ya, turun. Nah, ketika di zone ini terjadi, gue pengennya itu dia zone play gitu di sini. Nah, di zone play ini yang gue marking nih.
zone play ini bekerja, breakout ke atas gue akan follow up buy, breakout ke bawah gue akan follow up sell gitu. Karena zone play ini yang menurut gue lebih valid gitu ya, daripada kayak wah candlenya lagi bullish nih, gue bisa ambil buy lagi nih gitu. Gue sih nggak gitu ya. Gue rasa cukup ya untuk outlook minggu ini. Tolong diulang-ulang aja kalau kalian nggak maksud, dan dimarkingin aja gitu ya kalau kalian belum sempat bikin outlook untuk 1 minggu ke depan gue mau nge-sell atau buy untuk market ABCD gitu ya. Kalian bisa ikut nge-marking aja, ngasih tanda level-level harga yang harusnya kalian jagain gitu ya, supaya minimal ketika kalian sudah tahu harga nyampe di level tersebut, kalian udah tahu actionnya mau nge-buy atau sell gitu ya, di level harga yang sudah kalian tandain berdasarkan apa yang gue lihat gitu. Nah, perspektif ini subjektif ya, gue nggak ngarahin, tapi minimal gue sharing aja apa yang gue lihat untuk 1 minggu ke depan nih. Otomatis berbeda ketika nanti kita masuk di daily tradingnya. Gue akan ngasih outlook lagi untuk gold ataupun pair lain yang kemungkinan menarik untuk di tradingkan di hari itu, baik itu misalnya besok, Selasa, Rabu, atau mungkin Kamis kayak gitu. Ada peluang apa enggak gitu. Nah, nanti minggu ini gue belum cek ada news atau enggak, nanti gue share di channel. Buat kalian yang belum join di channel kita, tolong silahkan join di channel. Link channelnya ada di deskripsi. Kalian bisa join di sana untuk follow up, kemudian update juga posisi yang mungkin lagi running gitu, atau yang scalpingan apa sih yang lagi terjadi gitu, posisi mana sih yang lagi jalan gitu ya kan. Kalian bisa follow di Instagram lagi. Kita belum punya Instagramnya ya. Follow di channel Telegramnya supaya mungkin kalian bisa kepo-kepo sedikit. Oh, gue bisa ngikut sell nih, gue bisa ngikut buy nih untuk pair ini nih, gitu-gitu ya. Gue rasa cukup untuk outlooknya. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like juga. Thank you ya.